Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat berjumpa kembali. Yuk kita bincang-bincang lagi terkait lean leadership. Oke, kali ini akan saya coba membahas mengenai behavior atau perilaku seorang pemimpin, ya. Nah, kalau kita bicara behavior atau perilaku berarti apa sih yang harus dirubah ya dari seorang pemimpin sehingga benar-benar menjadi seorang leadership yang mumpuni ya. Oke, jadi kalau kita bahas ya behavior apa sih yang harus dirubah dari seorang pemimpin sehingga menjadi seorang lean leadership yang mumpuni. 3 perubahan behavior yang mendasar ya teman-teman. Perilaku yang mendasar yang menggambarkan tantangan dalam membangun kepemimpinan sehari-hari ya, dengan masing-masing mewakili terobosan besar ya, terobosan besar dari cara-cara umum ya yang telah dilakukan oleh organisasi atau perusahaan-perusahaan besar ya untuk para pemimpinnya mempunyai behavior yang benar dan seharusnya dilakukan. Oke. Yang pertama adalah mengajukan pertanyaan ya. Jadi behavior yang pertama yaitu mengajukan pertanyaan daripada memberikan jawaban teman-teman ya. Nah ini akan mencerminkan 3 fondasi manajemen lean ya. Bahwa setiap orang di setiap level harus membangun kemampuan baru ya. Bahwa orang-orang yang paling dekat dengan suatu masalah ya, terutama timnya yang ada di floor ya, mereka yang paling dekat dengan suatu masalah umumnya paling memahaminya. Jadi mereka ini yang paling memahami. Dan bahwa salah satu tanggung jawab atau responsibility utama seorang leader adalah memberikan pembinaan ya, coaching yang efektif kepada tim mereka. Namun para leader seringkali melihat nilai utama mereka bagi organisasi ya sebagai memberikan jawaban teman-teman ya. Jadi mereka itu kebanyakan lebih suka memberikan jawaban, bukan menanyakan seperti itu. Nah, sementara kita harus merubah behaviornya tadi ya. Behaviornya dari yang selama ini mungkin mereka berpikir bahwa seorang leader itu yang paling benar dari secara behavior itu memberikan jawaban, tapi ternyata memang kalau kita bicara lean leadership yang mumpuni itu kita bicaranya merubah behavior tadi, behavior di mana seorang leader harus menanyakan gitu ya, bukan memberikan jawaban. Bahkan beberapa orang mungkin berpikir itulah yang dimaksud dengan coaching ya. Jadi memberikan jawaban itu coaching menurut mereka. Tapi sebenarnya ini kurang tepat ya teman-teman. Mempelajari cara mendengar ya, listening ya, kemudian merenungkan dan trust the team ya, mempercayai tim di lapangan membutuhkan latihan dan waktu teman-teman. Tetapi pada akhirnya beberapa leader paling sukses nih ya, melepaskan gagasan bahwa mereka harus menjadi pusat pemecahan masalah. Seorang eksekutif senior nih ya, ini contoh di suatu perusahaan besar memberitahukan ya bahwa dia bersedia membiarkan timnya ya, jadi memberikan kebebasan timnya untuk mencoba ide-ide mereka, gagasan-gagasan mereka. Nah, dia bilang selama saya di sana untuk memberi mereka panduan yang mereka perlukan untuk mendapatkan solusi yang sebenarnya. Jadi senior eksekutif ini hanya memberikan panduan-panduan saja. Dia akhirnya menyadari bahwa pertanyaannya lebih berharga. Jadi kalau yang namanya panduan-panduan kan memberikan jawaban ya. Clue-clue jawabannya seperti apa. Ternyata dia akhirnya menyadari ya senior eksekutif ini bahwa pertanyaannya lebih berharga daripada jawabannya. Tetapi memang butuh pelatihan dalam hal ini ya. Dan
repeating ya, pengulangan-pengulangan baginya untuk sampai ke sana. Jadi tidak satu kali one shot saja ya, memberikan pertanyaan seperti itu sehingga timnya akan berkembang sendiri untuk bergerak. Itu tidak bisa sekali saja seperti itu, tapi memang perlu do seperti itu ya, pelatihan dan juga pengulangan seperti itu. Kemudian yang kedua, behavior yang memang harus dirubah, yaitu dimana menggali akar masalah gitu ya. Root causes-nya itu lebih penting daripada mencari perbaikan yang cepat ya. Menggali masalah, akar masalahnya, bukan mencari perbaikannya apa nih ya, seperti itu. Ingat ya, jadi behavior yang dirubah sehingga menjadi lean leadership yang mumpuni harus merubah behavior menjadi seorang yang memang mencari penyebab masalahnya, akar masalahnya apa, root causes-nya apa, seperti itu. Menyadari bahwa ketika masalah tidak sepenuhnya diselesaikan, masalah tersebut pasti kembali ya. Jadi kalau kita berpikiran bagaimana mencari perbaikannya tetapi akar masalahnya enggak diselesaikan, ya pasti akan terjadi. Maksudnya hal yang sama akan terulang, masalah yang sama akan terulang ya teman-teman, seperti itu. Dan tentunya akan create ya, atau menciptakan waste ya, pemborosan ya, banyak pemborosan, baik pemborosan waktu, tenaga, seperti itu ya. Karena apa? Karena orang hanya berfokus mencari penyelesaian masalahnya tapi tidak mencari penyebab akar masalahnya ya, seperti itu. Oke. Nah, ini juga kadangkala seorang lean leader ya yang mungkin belum bertransformasi dengan sempurna ya, atau menjalankan atau merubah behaviornya ya dalam memecahkan masalah ini, terbawa arus juga gitu. Ya, terbawa arus. Jadi lebih banyak bagaimana memecahkan masalahnya, karena mungkin melihat dari key performance indicator ya yang harus tercapai, apalagi dikejar deadline gitu ya. Misalnya Anda dalam 3 bulan berturut-turut harus mempunyai performance di atas target, karena kalau tidak di atas target maka dikatakan fail atau gagal, seperti itu. Nah, kadangkala ya beberapa lean leader itu berpikiran seperti itu, bagaimana secara cepat mencari penyebab masalahnya. Sementara secara cepat bagaimana menyelesaikan masalah, bukan mencari akar masalahnya, seperti itu ya. Nah, ini behavior yang kadangkala sangat susah dirubahnya gitu ya. Saya ingatkan kembali ya kepada teman-teman, oke, mari kita mulai merubah behaviornya tadi, yaitu mencari akar penyebabnya, bukan bagaimana menyelesaikan masalahnya gitu ya. Oke, selanjutnya behavior yang ketiga ya teman-teman, yaitu kita akan mencoba melihat terkait goals nih ya, goals dari masing-masing individu orang ya di sana. Jadi kita harus mengubah behavior di mana yang sebelumnya kita hanya menetapkan tujuan umum ya, tujuan umum, general goals untuk diikuti semua orang. Nah, kita akan rubah ke behaviornya, yaitu apa? Menghubungkan benar-benar tujuan organisasinya ya, tujuan organisasinya, baik dari organisasi dari skala yang kecil sampai yang besar, dengan pekerjaan masing-masing timnya gitu ya, orang-orang yang ada dalam timnya tadi, seperti itu. Oke, jadi kita harus benar-benar menerjemahkan ya, bagaimana behavior kita bisa menerjemahkan tujuan organisasi dan tujuan bisnisnya ya. Tujuan bisnisnya menjadi target praktis yang dapat dicapai oleh setiap orang setiap harinya, teman-teman.
mungkin teman-teman nanti akan saya jelaskan juga terkait namanya compiling business needs atau CBN. Nah, di sini satu bridging ya, untuk membridging bagaimana sih untuk melihat secara garis besar ya tujuan organisasi dan tujuan bisnis ini menjadi target praktis yang dapat dicapai oleh setiap orang setiap harinya. Oke, siklus konstan ini membutuhkan lebih dari sekadar menetapkan target, teman-teman. Ini membutuhkan para pemimpin ya, leader, untuk memahami dan menjelaskan bagaimana pekerjaan orang-orang mereka berkontribusi pada ambisi organisasinya. Dan mereka juga harus memahami tujuan orang-orang dalam timnya ya, menyadari bahwa pekerjaan lebih menarik ketika memiliki makna bagi masing-masing individunya ya. Pekerjaan itu akan lebih menarik kalau menyadari bahwa memiliki makna ke masing-masing individunya. Seorang vice president dia mengungkapkan, contoh ya teman-teman, melihat bahwa orang-orang kami benar-benar ingin bangga dengan apa yang mereka lakukan untuk customer kami. Benar-benar membuka mata bagi banyak jajaran manajemennya. Mereka menyadari bahwa mereka dapat menjelaskan cara kerja baru kami, tidak hanya sebagai pembuat produk yang lebih baik, tetapi juga menciptakan lebih banyak cara untuk melakukan yang benar. Kemudian juga dia mengatakan bahwa mencapai titik ini sulit, tetapi memang sepadan dengan apa yang dilakukan. Memang tantangannya adalah membuat perilaku atau behavior ini terasa seperti dimana suatu tantangan sangat besar ya, merubah behavior ini ya. Ketiga behavior tadi ya, bagaimana kita merubah behavior yang selama ini mungkin hanya memberikan jawaban yang benar yang dianggap itu salah satu coaching ya, tapi ternyata memang behavior yang benar sehingga menjadi leadership yang mumpuni itu berubah menjadi mengajukan pertanyaan yang tepat. Kemudian juga yang selama ini teman-teman leader hanya mungkin berpikiran mencari perbaikan segera ya. Kita harus ubah behavior menjadi menggali akar penyebab masalah. Ya tentunya teman-teman banyak tantangan ya dalam hal ini terkait merubah menjadi akar penyebab ini. Karena mungkin karena banyak organisasi juga dikejar-kejar oleh deadline misalnya ya, karena ada tuntutan dari stakeholder harus mencapai volume atau target sekian ya, mana akibatnya kalau misalnya nggak tercapai, katakan misalnya dalam 3 bulan itu menjadi fail. Nah itu kadangkala sebagian leader kita menganggap bahwa hal yang harus dilakukan ya itu kembali ke behavior yang lama, yaitu bagaimana mencari perbaikan segera. Tapi yang benar ya behaviornya yaitu menggali akar penyebab masalahnya, yang menggali akar penyebab masalah. Ya ini semua orang pasti mengalami seperti ini ya. Bagaimana mencari perbaikan segera daripada menggali akar penyebab masalah. Tapi kita harus rubah ya, dan tentunya ini perlu waktu, perlu pelatihan ya, kemudian juga praktikal atau do seperti itu, sehingga teman-teman leader akan terbiasa bagaimana merubah mindsetnya, behavior menjadi menggali akar penyebab masalah. Dan yang ketiga yaitu bagaimana kita merubah behavior di mana sebelumnya kita hanya menetapkan ya tujuan umum, goals yang general untuk diikuti semua orang, dirubah menjadi bagaimana kita mengkoneksikan, menghubungkan tujuan organisasinya itu dengan pekerjaan masing-masing orang di dalamnya, masing-masing individunya, seperti itu. Nanti akan saya jelaskan mungkin di tema-tema selanjutnya
Itu ada yang namanya CBN, Compelling Business Need. Nah ini tadi Compelling Business Need ini memang jargon di dalamnya, dan dalam jargon ini akan mengkoneksikan secara sederhana gitu ya tujuan organisasi dengan pekerjaan masing-masing orang sampai ke level bawah seperti itu.